Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila, 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 gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena berita hari ini ada berita yang tidak sedap bagi pendukung Iran. Mohon maaf, bagi pendukung Iran ya. Jadi ternyata baru-baru ini Amerika menyita sekitar 71 triliun aset Iran berupa cryptocurrency. Wow, gila, 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 gila. Luar biasa. Bayangkan 71 triliun coy. 71 triliun itu sudah bisa gaji PNS ya, kemudian gaji semua orang yang kerja di Iran ya, kemudian buat ngegaji IRGC gitu ya, beli rudal dan lain sebagainya. Ya, jadi ada banyak aset Iran dibekukan di luar negeri, terutama di Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Amerika menyita aset Iran? Apa alasannya? Jadi kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti warga Konoha mengatakan Amerika itu jahat, Amerika itu penjajah, Amerika itu ngurusi Iran. Guys, kalau saya perhatikan warga Konoha itu ya tidak pernah melihat dari berbagai sudut pandang. Mereka hanya melihat dari sudut pandang agama karena seiman dengan Iran, ya mereka membela mati-matian. Walaupun ya ada fakta yang jarang dibongkar. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah penyitaan cryptocurrency senilai 71 triliun ini ilegal atau tidak? Apakah Amerika itu jahat atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini bertentangan dengan embargo Amerika? Apakah karena melawan embargo Amerika? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan, ternyata blokade Amerika ini sangat-sangat luar biasa. Pelan-pelan mencekik Iran gitu ya. Ini seperti bom waktu ya, pelan-pelan mencekik Iran gitu ya. Ya, semakin lama semakin gede cekikannya. Mirip-mirip seperti cekikan ular sanca atau anaconda. Awal-awalnya biasa-biasa aja kan, tapi lama-lama ya bisa sangat-sangat mencekik gitu ya, bisa bikin orang meninggal gitu ya. Iran juga seperti itu ya. Awal-awalnya emang nggak kerasa, tapi lama-kelamaan Iran sekarang sudah ngemis-ngemis mohon-mohon terhadap Amerika supaya jangan ada blokade. Cuman ya, ini ada cumannya ya. Cuman Iran itu tidak pernah jujur. Iran itu tidak pernah berterus terang. Iran tidak pernah mengaku kalah gitu ya. Mereka biasanya menggunakan pihak ketiga, yaitu Oman, Qatar, Dubai, dan lain sebagainya. Mereka mengandalkan pihak ketiga. Itulah alasannya kenapa Iran itu buru-buru minta maaf ketika Qatar diserang. Waktu Amerika memborbardir Iran, Iran itu kan memborbardir tetangganya juga kan, Qatar, Oman, dan lain sebagainya. Kenapa Iran itu minta maaf? Karena suatu saat mereka butuh ya untuk penyambung lidah Iran terhadap Amerika gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pejabat Iran itu nggak pernah berterus terang gitu ya? Harusnya kan berterus terang, kita itu sebenarnya kalah ya. Ya harusnya seperti Jepang gitu ya, ngaku kalah gitu ya. Jangan sok paling kuat gitu ya. Padahal kan nggak kuat juga kan. Jangan keras kepala gitu. Jujur aja gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan pejabat Iran itu nggak jujur ya. Ya emang pada faktanya nggak jujur gitu ya. Menurut data, ini menurut data guys ya. Jadi kalau mau bantah-bantah pakai data. Menurut data dari transparansi, pejabat Iran itu salah satu pejabat paling korup di dunia. Mirip-mirip seperti Konoha. Jadi Konoha dan Iran itu 11-12 guys. Sama-sama korup juga gitu ya. Sama-sama mabuk agama gitu ya. Sama-sama bela seiman gitu ya. Jadi saya akan bongkar dari sudut pandang geopolitik. Bicara geopolitik, jangan pernah sekali-sekali bawa-bawa agama. Ya, karena channel ini adalah channel sekuler. Kalau kita bawa-bawa agama, maka Arab Saudi, MBS tidak mungkin lebih memilih Amerika daripada
Iran. Kalau bawa-bawa agama. Tapi dalam dunia geopolitik itu nggak boleh bawa-bawa agama. Dalam dunia geopolitik itu siapa yang paling menguntungkan itu yang dibela. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya kenapa Amerika menyita 71 triliun cryptocurrency Iran. Apa alasannya? Apakah ini sewenang-wenang atau tidak? Apakah ini jahat atau tidak? Ya, kemudian kenapa warga Konoha itu tidak pernah mengakui bahwa Amerika yang menang gitu? Apa alasannya? Jadi saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya dan mungkin video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang, kelonjotan, berjamaah. Jadi guys, ternyata baru-baru ini Iran ketahuan ketangkap basah melawan sanksi ekonomi Amerika atau melawan embargo Amerika. Wow, luar biasa. Dari mana Amerika tahu? Yang menguasai cryptocurrency kan Amerika. Jadi ini jarang dibahas ya guys ya. Sebenarnya ketika cryptocurrency ini landing ya, ketika diciptakan ya, ketika white papernya orang Jepang itu direalisasikan, ada campur tangan daripada pejabat Amerika, ada campur tangan daripada FBI. Ya pasti Amerika tahu dong ya, nggak mungkin nggak tahu ya kan. Jadi pergerakan duit di seluruh dunia Amerika pasti tahu. Cryptocurrency juga pasti tahu. Nggak mungkin nggak ketahuan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya sewenang-wenang atau tidak? Enggak. Dari sudut pandang hukum Amerika ya. Jadi kita bicara dari hukum Amerika ya. Tapi kalau kita melihat dari satu sudut pandang, ini kayaknya sewenang-wenang gitu. Apa urusannya Amerika menyita cryptocurrency? Tapi kan ada yang namanya sanksi ekonomi. Kenapa harus ada sanksi ekonomi? Karena Iran dinilai tidak kooperatif gitu ya. Karena Iran itu nantangin Amerika gitu ya, ngata-ngatain Amerika ya. Dari awal Iran berdiri kan sudah memusuhi Amerika kan. Jadi persatuan Iran itu adalah persatuan memusuhi Amerika. Dalam kurung kita punya musuh yang sama. Jadi kenapa Iran itu sekarang kelihatan bersatu gitu ya? Jadi warga Konoha kan sering mengatakan Iran itu sebenarnya masih ini kok, masih kuat kok, masih bersatu kok. Enggak, persatuan mereka itu karena mereka punya musuh yang sama, karena mereka mabuk agama ya, mabuk agama dan punya kebencian yang sama. Kenapa mereka membenci Israel? Ya karena mereka mabuk agama gitu. Kalau Iran itu nggak mabuk agama gitu ya, nggak bawa-bawa agama, nggak bakal membenci Israel. Buktinya apa? Buktinya Konghucu misalnya. Kenapa Konghucu tidak pernah membenci Israel? Ya karena nggak ada urusan dengan agama. Lalu apakah agama itu mengajari kita untuk membenci? Nah, itu yang jadi permasalahan. Ya, kalau Konoha itu tidak mayoritas beragama sekarang ini, apakah kita akan membenci Israel? Kalau Konoha itu tidak mayoritas beragama seperti sekarang ini, apakah kita membenci Israel? Enggak dong, ya. Jangan maksa gitu ya. Jangan suka maksa gitu ya. Seperti yang Ono. Ya. Jadi kita tidak akan membenci Israel ya. Salah satu negara yang paling membenci Israel itu adalah Konoha. Itu menurut data. Yang mengatakan seperti ini bukan hanya saya, tapi Bu Monik juga mengatakan seperti itu ya. Salah satu bangsa yang paling dibenci Konoha itu adalah Israel atau Yahudi. Padahal di Israel itu lebih banyak umat Muslim daripada umat Kristen. Mereka nggak sadar gitu ya. Orang Israel itu apakah benci dengan umat Muslim? Enggak. Mereka nggak benci. Kalau mereka benci, ada jutaan orang umat Muslim yang ada di Israel. Kenapa nggak diusir aja gitu? Iya kan? Mereka nggak benci kok ya. Jadi warga Konoha yang membenci Israel itu nggak berdasar gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu penjajah, Konoha juga penjajah kok di mata Timor Leste dan di mata Papua. Cuma kita aja nggak sadar gitu ya. Kita tuh menjajah minoritas gitu ya. Mempersulit izin rumah ibadah itu menjajah namanya, bubarin paksa, persekusi gitu. Itu menjajah namanya. Jadi penjajah, teriak penjajah gitu. Jadi penjajahan itu tidak hanya menggunakan PC gitu, menggunakan kebijakan juga bisa menjajah kok ya. Menggunakan ekonomi juga bisa menjajah kok ya. Jadi guys ya, sekarang ini posisi Iran sudah semakin terjepit ibarat manusia yang dijepit oleh anaconda. Ya,
ibarat manusia yang lehernya dicekik oleh anaconda. Awalnya emang nggak kerasa ya, tapi lama-kelamaan itu bikin orang meninggoy gitu, sama seperti Iran. Awalnya mereka mengatakan enggak pengaruh kalau ada blokade Amerika, tapi lama-lama kan kerasa juga ya. Buktinya apa? Buktinya Donald Trump kemarin pergi ke China itu tujuannya apa? Supaya China itu jangan membantu Iran. Itu ada tujuannya, guys. Mereka ada deal-dealan. Nggak mungkin Donald Trump pergi ke China kalau tidak ada tujuannya. Ya tujuannya itu untuk mencekik Iran gitu ya. Bareng-bareng mencekik Iran. Walaupun ya ketika Donald Trump pergi ke China itu, ya, di media sosial kalau saya perhatikan, ya media sosial Konoha itu ya ada semacam sentimen terhadap Donald Trump ya. Dibanding-bandingin gitu ya penyambutan Putin dengan penyambutan Xi Jinping gitu. Kalau Anda perhatikan di media sosial, jadi dibanding-bandingin itu ya penyebutan Donald Trump dan penjemputan Xi Jinping. Padahal ya pada faktanya Xi Jinping itu ya orang yang sangat-sangat netral gitu. Dia nggak berpihak sebenarnya ya. Kemudian Putin juga seperti itu. Putin itu sebenarnya lebih berpihak pada yang menguntungkan ya. Geopolitik itu kan lebih berpihak pada yang menguntungkan. Bahkan Putin pernah menawari bantuan terhadap Amerika. Bayangkan coy, ya kita menganggap bahwa Putin itu pahlawan warga Konoha gitu ya. Kita merasa dekat sama Putin. Padahal Putin itu ya menawarkan bantuan sama Amerika coy. Ada teleponnya tuh ya. Telepon Putin sama Trump. Jadi guys ya kita tuh jangan terlalu ini ya membenci suatu negara gitu. Saya tidak mengglorifikasi Amerika di sini ya. Ya kebetulan aja Amerika menang gitu ya. Kalau yang menang itu Iran, saya juga akan mengatakan sebenarnya gitu. Saya akan memberitakan yang sebenarnya. Ya, cuman kan kita kan tidak pernah melihat data gitu ya, data yang ilmiah. Kita tuh pengennya itu ya, Iran menang gitu karena seiman gitu ya, karena seagama. Nggak mungkin seiman seagama itu kita tinggalkan. Itu kan prinsip daripada Konoha ya. Apapun yang terjadi kita harus membela Iran. Ya, walaupun Iran itu sebenarnya nggak peduli dengan agama ya. Iran itu sebenarnya peduli dengan kekuasaan ya. Iran itu pengen menguasai dunia, makanya dia bikin proksi-proksi, yaitu proksi Hama, Houthi, ya. Ada banyak proksi-proksi ya. Itu tanpa kita sadari ya, secara diam-diam gitu ya. Cuman warga Konoha tidak pernah berpikir sejauh itu ya. Kalaupun Iran itu menguasai dunia gitu ya, menghidupkan kembali kekhalifahan Ottoman gitu ya, menghidupkan kembali kekhalifahan Turki Utsmani, apakah Konoha akan dibantu? Enggak juga guys ya. Kalau Amerika negara superpower, apakah kita dibantu? Ya sebagian dibantu, tapi nggak bisa berharap Amerika juga gitu ya. Harusnya kita jadi superpower menyaingi Amerika gitu. Harusnya kita harus seperti China gitu. China itu berusaha menandingi Amerika. Dua negara raksasa terbesar di dunia, Amerika dan China. Bagaimana dengan Konoha? Ya lagi-lagi kita itu, ya mohon maaf ya, kita itu ya, pengen jadi negara maju tapi malas baca gitu ya. Malas baca data ya. Kita pengen jadi negara maju tapi ya sedikit-sedikit yang menang itu Iran tapi membaca data gitu. Kemudian kita jadi pengen negara maju tapi kita berpihak gitu. Kita tidak pernah mencari data yang sebenarnya. Kita nggak pernah cross check gitu. Kita mudah termakan hoax gitu. Gimana kita mau jadi negara maju? Sedikit-sedikit kena hoax gitu. Dikonoakan gitu ya. Kalau ada video-video yang mendukung Iran, maka kita akan percaya itu ya. Walaupun videonya video AI, walaupun itu video propaganda, walaupun videonya itu video hoax ya. Tapi kita percaya itu karena apa? Karena kita membela mati-matian yang seiman atau Iran. Jadi kalau saya perhatikan itu, kita tuh akan susah jadi negara maju. Ya, teknologi kita bergantung sama negara lain, bergantung sama Amerika, bergantung sama China, bergantung sama Rusia gitu ya. Kita tuh sampai menjilat Putin gitu ya. Sampai pura-pura deket gitu ya. Supaya apa? Supaya
dikasih teknologi gitu ya, dikasih pesawat gitu ya, dikasih spare part gitu ya. Saking apa ya, saking bodohnya kita gitu ya, saking malasnya gitu ya, malas banget untuk berpikir. Kalau saya sendirian bisa bikin Konohanya negara maju, saya nggak bakal bikin video, ngapain? Karena saya yakin ya, dan saya sadar bahwa untuk memajukan suatu negara itu nggak boleh satu orang gitu ya. Harus sama-sama gitu ya. Jadi saya menyadarkan yang nonton video supaya kita berpikir rasional gitu ya, berpikir logika gitu. Ya, supaya kita jangan bergantung terus sama negara lain ya. Sedikit-sedikit kita minta tolong sama Putin ya. Tolonglah Pak Putin ya. Bantu kita dong ya. Kita ngambil hati Pak Putin gitu ya. Padahal Pak Putin nggak peduli dengan Konoha gitu ya. Kemudian kita juga harus bermuka dua sama Trump gitu ya. Presiden Konoha itu kan mau nggak mau ya harus bermuka dua gitu. Ya kalau nggak kita akan dihabisi. Kenapa? Ya, kalau kita mengikuti jejak Iran, ya kita akan lebih hancur daripada Iran. Kita akan seperti Afghanistan. Buktinya apa? Buktinya ekonomi Konoha itu ya bergantung sama Amerika. Dolar itu bergantung sama Amerika gitu. Ya, kemudian ya kalau kita perhatikan ya, kalau kita baca data, perusahaan-perusahaan Konoha itu kan sebenarnya ya sekitar 60% itu ya lebih dari 60% ya kita tuh ekspornya itu ke Amerika. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan kita nggak butuh Amerika, wong kita ekspornya ke sana, ya. Kalau kita diembargo oleh Amerika selesai, kita selesai guys. Akan ada ratusan juta orang yang pengangguran gitu. Emang kalian mau gitu? Saya bukan nakut-nakuti, pada faktanya seperti itu kok ya. Transaksi ekspor kita ke Amerika itu gila-gilaan. Ya begitu juga sebaliknya, impornya juga gila-gilaan gitu. Jadi guys, ya kita tuh nggak boleh sedikit-sedikit mengutuk negara lain. Kita tuh nggak boleh ya mengikuti jejak Iran ya. Kita mengikuti jejak Iran itu karena faktor apa? Apakah faktor daripada tradisi dalam beragama? Yes, itu juga mempengaruhi. Tradisi dalam beragama di Konoha itu selalu membenci yang namanya Israel. Ya. Israel terus yang dibenci. Ya, kemudian membenci Amerika. Kita membenci Amerika itu karena Amerika membantu Israel kan. Ya, itu yang jarang kita sadari ya. Kemudian ya selain itu kalau saya perhatikan sekarang di media sosial ya di mana-mana saya perhatikan itu ya. Warga Konoha sekarang sudah mulai membalikkan fakta gitu ya. Mereka mengatakan, "Oh, sebenarnya Iran itu pura-pura kalah kok ya." Sekarang udah mulai ngomong seperti itu. Pura-pura kalah kok ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Amerika itu menyerang dari darat ya. Supaya Amerika itu akan di-Vietnamkan gitu. Supaya Amerika itu kehabisan energi, kehabisan duit dan sebagainya. Itu kata warga Konoha sekarang ini. Sudah mulai kebalik gitu ya, berbalik-balik gitu ya. Padahal ya karena nggak mampu aja ya menangkis serangan daripada Amerika. Iya kan? Kalau Amerika mau, Iran sudah dihabisi menggunakan Budo Spirit. Oh, Iran itu sudah kacau sebenarnya guys. Ya. Cuman kita nggak pernah mengakui itu. Harusnya kita belajar dari kekacauan Iran gitu. Kenapa Iran kacau? Salah satu yang bikin Iran itu kacau itu karena pendidikan mereka itu bawa agama gitu. Lah apa hubungannya? Ini sebenarnya pembahasan yang sangat panjang dan sangat rumit ya. Kalau pendidikan satu negara itu direcoki oleh pemuka agama, ya, maka tidak akan ada inovasi. Karena apa? Karena pemuka agama kan sedikit-sedikit, oh jangan gitu, nanti kamu masuk neraka. Ya berpikir kritis sedikit, oh nggak bisa, kamu masuk neraka gitu ya. Padahal orang yang mengatakan lu masuk neraka, padahal yang mengatakan orang seperti ini juga nggak pernah masuk surga kok. Bayangkan orang yang mengatakan lu masuk neraka, nggak pernah dia ke surga gitu, tapi dia neraka gitu ya. Sampai ada di Konoha itu yang menjaga gerbang neraka atau gawang neraka gitu. Tapi dipercaya sama Konoha guys. Mama Gufron. Dipercaya sama Konoha. Kenapa orang Konoha percaya dengan Mama Gufron? Ya karena kan keyakinan ya. Nah itu efek samping daripada keyakinan. Ya keyakinan tetaplah keyakinan gitu. Kalau Mama Gufron mengatakan, gue bisa berbicara dengan semut gitu. Sama itu halnya dengan kita mempercaya misalnya nih ya, ini misalnya ya
dalam agama Samawi gitu atau agama Abrahamik. Ada nabi tertentu gitu ya, membelah lautan gitu. Apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah ini keyakinan? Yes, ini keyakinan. Sama seperti berbicara dengan semut. Apakah itu keyakinan? Itu keyakinan daripada Mama Gufron. Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Sama-sama keyakinan. Kenapa kita menyesatkan Mama Gufron ya kan? Ya kan? Namanya keyakinan gitu ya. Jadi ya mohon maaf begitu videonya. Saya tidak menunjukkan agama tertentu di sini ya, tapi gini ya, kita dalam bernegara itu nggak boleh bawa ranah keyakinan ke pendidikan. Bayangkan kalau kita bawa ranah keyakinan ke pendidikan. Pendidikan itu kan harusnya mempelajari ilmu logika, ya, ilmu pasti, ya, ilmu rasional gitu. Bukan ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan itu kan bisa dikatakan sebenarnya ya perasaan gue gitu ya. Perasaan gue seperti ini ya. Ilmu itu nggak boleh perasaan gitu. Harus berbasis data dan fakta. Itulah yang menghancurkan Iran gitu. Kenapa pendidikannya hancur ya itu ya. Selama berapa puluh tahun tuh ya. Hancur-hancuran. Karena pendidikannya itu direcoki oleh agama gitu. Harusnya Iran itu nggak boleh menggabungkan agama dengan pendidikan. Tapi kan mereka sudah kepalang menegakkan yang namanya agama, negara agama gitu. Jadi Iran itu terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari mana? Dari keemasan masa lampau gitu ya. Kekhalifahan Turki Utsmani, ya Umayyah, ya kemudian Ottoman dan sebagainya. Tapi mereka nggak sadar bahwa itu sudah berakhir. Sudah beda zamannya. Zaman sekarang sudah zamannya internet. Informasi berada di mana-mana. Bahkan agama juga dihabisi di internet. Zaman dulu belum ada internet. Kalau raja ngomong A ya A. Kalau zaman sekarang kan enggak. Kan bisa diuji gitu, di cross check apakah itu benar atau tidak. Sama seperti Prabowo misalnya. Ketika Prabowo mengatakan orang kampung itu nggak butuh dolar. Dia akan dirujak oleh apa? Oleh kaum akademisi gitu ya, kaum intelektual gitu. Kenapa? Karena sekarang zamannya informasi gitu ya, teknologi ya, dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak-pihak. Anda yang memutuskan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara mau menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.